Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Fisiologi Rombel PJKRA. Adapun keanggotaan kami yaitu diantaranya Saya Jessica Vinita Kristiana dengan NIM 61014200004. Saya Hasan Maulana Leswardi dengan NIM 6101420048. Saya Weni Juliana Kusnadi, NIM 6101420025. Saya Fali Akmal, NIM 6101420043. nama saya sendiri yaitu Alvin, NIM 6101420005 sebagai pembuka dari kelompok 1 ini. Langsung saja kita pembahasan ke materi. Sel punca dewasa. Sel punca dewasa adalah sel yang berasal dari jaringan dewasa dengan kemampuan memperbaharui diri dan berdiferensiasi menjadi sel yang sesuai dengan jaringan asalnya. Salah satu karakter sel punca dewasa adalah multipoten, yaitu kemampuan sel untuk berdiferensiasi hanya menjadi beberapa jenis sel. Sel-sel tersebut biasanya berada dalam suatu golongan. Contohnya, sistem pembuluh darah dan sistem saraf. Meskipun lebih terbatas dalam kemampuan untuk membedakan, sel ini menimbulkan kontroversi yang kurang etis, lebih cenderung membawa risiko dan menimbulkan tantangan teknis dibandingkan dengan sel lain. Banyak spesialis, termasuk kedokteran olahraga, semakin aktif meneliti dan mengembangkan terapi sel induk dewasa. Penelitian banyak difokuskan pada sel punca mesenkimal. Sel induk mesenkimal yang berasal dari sumsum tulang dapat berdiferensiasi menjadi beberapa jenis jaringan ikat, termasuk tulang rawan, tendon, ligamen, dan otot. Peraturan terapi sel dewasa di Amerika Serikat. Badan Pengawas dan Obat dan Makanan mengatur produk sel dan jaringan sebagai bagian dari penerapan. Sel punca dewasa adalah produk biologis di bawah PHSA karena seperti serum peutik, darah, komponen atau turunannya, protein atau produk yang serupa. Ini berlaku untuk pencegahan, pengobatan atau penyembuhan suatu min. Kombinasi dengan artikel lain dan minimal manipulasi. Seorang dokter menjadi produsen dengan terlibat dalam salah satu atau semua langkah dalam pemrosesan, penyimpanan, pelabelan, pengemasan atau distribusi. Sebuah pembentukan adalah kantor dokter, klinik atau tempat dari bisnis bawah satu manajemen yang memproduksi. Istilah yang paling penting dan yang paling sulit ditemukan dalam praktiknya adalah manipulasi minimal. Peraturan mendefinisikannya secara terpisah untuk jaringan struktural dan sel atau jaringan non-struktural, dan keduanya relevan dengan kedokteran. Bagian 351 produk sel yang pada kasus ini mengakibatkan permanen memerintahkan dokter dan klinik menggunakan prosedur Regenex di Amerika Serikat untuk mengobati cedera ortopedi. Selama dekade terakhir, minat pada pengobatan regeneratif dan terapi sel punca dewasa dalam kedokteran olahraga telah berkembang pesat di seluruh dunia dengan kemampuan memperbarui diri dan berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel dan jaringan. Sel induk dewasa memiliki potensi yang signifikan. Potensi karena mereka dapat berdiferensiasi menjadi hampir semua jenis sel rancangan. Pedoman ini akan diklarifikasi untuk terus cara teoris sentrifugasi dan cara lain pemisahan fisik sebagai bentuk manipulasi minimal. Di bawah lingkar jas, produk sel ini harus dibebaskan dari pengawasan di bawah kategori 1. Oleh karena itu, dokter kemungkinan besar dapat menggunakan produk sel ini tanpa harus memenuhi salah satu persyaratan. Bagian 361 untuk mendaftar sebagai perusahaan atau mendaftar semua HCT atau PS digunakan dengan GBIR
atau memenuhi tambahan. Sel punca dewasa juga termasuk dalam definisi FDCA tentang obat karena merupakan artikel yang dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, mitigasi, pengobatan atau pencegahan penyakit, dan dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh. Sel punca dapat merupakan perangkat medis yang didefinisikan oleh FDCA sebagai produk atau peralatan apapun yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Dengan demikian, sel yang berasal dari sumber yang sama dan dari donor yang sama, maka akan menghasilkan suatu produk. Kategori 1, non-HCT-P atau kategori 2. Dalam menentukan regulasi yang berlaku juga tentu sangat sulit, dikarenakan adanya suatu perkembangan teknologi. Ambiguitas definisi juga tetap tidak terlaksanakan. Dalam hal ini, hal yang tersulit yaitu cara menentukan mana yang memenuhi syarat minimal dari manipulasi lebih dari minimal. Karena perbedaan tersebutlah yang menjadikan kunci persetujuan persyaratan awal pemasaran itu ditentukan oleh bagian 351. Di sini ada beberapa contoh manipulasi sel induk dewasa yang dijadikan sebagai obat dalam olahraga. Yang diantaranya yaitu yang pertama, isolasi dengan sentrifugasi. Yang kedua, fraktur stroma vaskular dengan kolagenase. Dan yang terakhir yaitu kultur dan ekspansi. Itulah teman-teman penjelasan yang bisa kelompok 1 jelaskan mengenai materi sel induk dewasa pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.